Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam tadabbur Al-Qur'an, kita masih bicara tentang istiqomah. Ustadz, ketika perintah istiqomah ini kan ya diperintahkan pada setiap individu gitu Ustadz ya. Dan kita harapkan semua bisa melakukan ini. Tetapi ketika beberapa kelompok tidak melakukannya, ini bisa jadi mencemari yang lain gitu kan Ustadz ya. Betul. Dulu bangsa kita sangat dikenal ramah tamah, gotong royong, ibadahnya sangat menonjol gitu Ustadz ya. Tapi sekarang ini sepertinya sudah agak penurunan. Ada penurunan gitu Ustadz. Nah ini kan artinya tidak istiqomah bangsa kita gitu Ustadz ya. Dan kita memerlukan seorang figur, tokoh yang mampu memberikan contoh kepada kita menjadi pribadi yang istiqomah. Bagaimana Ustadz dengan hal ini? Ya benar. Baik buruknya satu bangsa itu ditentukan oleh pemimpinnya. Pemimpin baik dalam dalam pengertian yang formal maupun pemimpin masyarakat. Kita tahu, kita mengenal ada ungkapan yang sudah diingatkan, diwanti-wanti oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya innama fasadatir ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Ya, rakyat itu akan rusak disebabkan oleh pemimpin-pemimpin yang buruk. Dan pemerintah atau raja atau pemimpin yang buruk itu disebabkan oleh rusaknya para ulama. Jadi kembali kepada ilmu sebenarnya. Untuk kita memperbaiki kerusakan-kerusakan di tengah umat ini, kita harus kembali kepada memperbaiki kualitas ilmu dan ulama di dalam Islam. Kita tahu itu semua yang mengandalkan ya, jadi bangsa ini baik dan buruknya itu tergantung dua ini ya, ulama dan umaro. Ya, kalau ulamanya baik, umaronya tidak baik, ini juga tidak benar. Kalau umaronya baik, ulamanya rusak, ini juga tidak benar. Ya. Apalagi kalau dua-duanya, nauzubillah min zalik. Bangsa ini mau seperti apa? Ya, gitu. maka itu penting bagi kita ya untuk menjaga supaya kita bisa menjamin lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Ya, pemimpin yang berkarakter ya, yang mengikuti istiqomah dengan ajaran Islam. Ya, yang tidak menukar imannya dengan harta benda dunia. Ya. Dan pengaruh istiqomah ini luar biasa. Kalau pemimpin istiqomah, bawahan pasti istiqomah. Iya, karena melihat ya, sebagai contoh ya. Sebagai contoh ya. Ada ungkapan di sini menyatakan idastaqamal malik istaqamat junuduhu wa ra'ayah. Kalau raja itu sudah istiqomah, maka anak-anak buahnya, tentara-tentaranya, rakyatnya semua pasti akan istiqomah. Jadi tergantung kepalanya sebenarnya. Tetapi bagaimana kalau kepalanya rusak? Badannya masih baik, ya, ibaratnya begitu. Bagaimana kalau kepala pemimpinnya rusak, tapi rakyatnya sebenarnya masih baik nih sebenarnya. Cuma gara-gara pemimpin yang rusak ini yang kemudian mempengaruhi ya, rakyatnya. Nah di sini kita harus paham, kita harus memberdayakan umat ini yang masih ada di atas fitrahnya, masih bisa diberikan penyadaran-penyadaran, maka kita bergerak untuk memberikan penyadaran itu. Iya. Ya, walaupun kita sekarang apa sih yang nggak rusak? Media rusak. Semua. Budaya rusak. Ya. Pemimpin juga. Sistemnya juga. Nah, pendidikan juga hampir. Sekarang bagaimana ini menjaga? Kita yakin bahwa rakyat atau umat Islam ini masih berada di atas fitrahnya. Tinggal ada nggak yang mau menggerakkan mereka ini untuk istiqomah? Ya, sehingga tidak terpengaruh oleh media, tidak terpengaruh oleh dunia budaya yang sudah rusak itu. Nah, ini diperlukan keteguhan elit ulama. Ulama ini harus dan para dai ya itu harus bersatu, harus membuat satu program-program yang bisa dirasakan oleh umat secara keseluruhan untuk membimbing mereka. Agar berpegang teguh kepada ajaran agama. Nah, kalau rakyat ini ya secara umum bisa diperbaiki, ya meskipun pemimpinnya rusak, Indonesia dulu dijajah
Iya. Berapa ya ratus tahun. 360 tahun itu. Pemimpinnya kan rusak. Orang kafir lagi. Orang fajir lagi, orang yang rusak ya. Tetapi rakyatnya kan tidak seperti itu. Nah, di situ ulama harus hadir. Iya. Ya, artinya dengan pemimpin orang kafir seperti penjajahan di zaman dulu itu tidak sanggup untuk merusak fitrahnya rakyat. Tidak bisa merusak ulama. Nah, kalau ulama dan rakyatnya ini bersatu, menjadi satu kesatuan, dia akan menjadi sesuatu yang baik. Gitu. Ya, ini yang kita harapkan ya, Ustadz Fahmi Salim ya, bahwa perintah ini bukan hanya pada Muslim saja bahkan ya, bukan hanya pada satu kelompok saja, tetapi kepada kita semuanya. Kita bisa membayangkan ketika istiqomah ini menjadi pribadi-pribadi kita, insya Allah ini Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ya, karena istiqomah terhadap ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ketakwaan tentu kita bisa menjaga dalam kehidupan kita gitu Ustadz ya. Baik Ustadz, yang terakhir nih barangkali Ustadz bisa memberikan pesan kepada kita semuanya sahabat TV ya, untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada dalam situasi apapun gitu Ustaz. Ya. Jadi sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah ini harus menjadi karakter kita ya. Dalam beragama kita harus senantiasa meniti jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bergeser sedikit pun ya. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran tentang prinsip-prinsip ketauhidan, tentang akidah, prinsip-prinsip keimanan, ya, apa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran itu harus kita tegakkan, apapun risikonya. Ya, dalam agama ini berlaku prinsip kita harus melakukan yang terbaik, ya, harus melakukan yang terbaik, ya. Fattaqullaha mastata'tum, kembali kepada kita mesti bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Ya, karena ini korelasinya dengan istiqomah. Ya. Kemudian yang kedua, istiqomah ini juga dituntut kepada pemimpin, baik ulama maupun umara. Ya. Sebab pemimpin ini akan menentukan hitam putihnya suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu umat. Ya, kalau dua unsur ini, pemimpin ini rusak, maka rusaklah semuanya. Seperti itu, agar kita bisa sama-sama menjaga situasi yang kondusif, ya, beragama secara baik, secara istiqomah, seperti yang diajarkan di dalam agama Islam. Ya. Baik, Ustadz Fahmi Salim, sayang sekali kita harus akhiri dialog kita untuk kesempatan hari ini bicara tentang istiqomah, dan lagi-lagi kita berdoa dan berusaha untuk senantiasa menjaga keistiqomahan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam situasi dan dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih Ustadz Fahmi Salim, dan terima kasih sahabat TV-mu Anda yang sudah menyaksikan Tadabbur Al-Quran. Kita insya Allah esok akan kembali lagi dengan topik yang berbeda. Saya Elvi Hidri atas nama seluruh kerabat kerja Tadabbur Al-Quran mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.